saya membacakan atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kemunculan Sri Radha Kunda dan apa pentingnya dari Radha Kunda ini. Jadi mari kita bersama-sama menyampaikan guru penam dan pengacara. Mirandasya Gyanana Salakaya Chakshumilitam Vidanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tadati Swapadanantikam Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakam Malam Sri Guru Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Tawai Vasmi Na Jivami Tvaya Vina Iti Vijnana Devikam Nayamam Charanantikam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurapeshe Namaha Nityanandam Aham Nami Sarvanandam Param Param Harinama Pradam Devam Avajuta Shiromani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Hare Krishna. Jadi hari ini, khususnya malam ini adalah hari yang sangat mujur, yang sangat bertuah bagi kita semua. Karena malam ini kita merayakan kemunculan dari Sri Radha Kunda. Dan juga bulan ini adalah bulan yang paling suci, dijelaskan adalah juga disebut sebagai bulan bakti, di mana Sri Radha Damodar menjadi arca pujaan dari bulan ini. Jadi dijelaskan kalau penyembah melakukan kegiatan bakti apapun yang dilakukan dengan penuh keseriusan, ketulusan dan hati yang murni,
maka hasilnya itu ribuan kali lipat dari bakti yang biasa dilakukan ataupun pada hari biasa. Jadi bulan Damodar ini adalah juga disebut sebagai ya, Ujra Brata ya, ataupun Ujra Deswari. Jadi ataupun bulan daripada Srimati Radharani. Jadi banyak sekali lila-lila rohani Sri Krishna yang berlangsung pada bulan Damodar ini. Jadi salah satunya yaitu hari ini kita merayakan kemunculan daripada Sri Radhakunda. Jadi di dalam Chaitanya Charitamrita itu dijelaskan bahwa Kundera Maduri Yena Radhara Madurima, Kandera Mahima Yena Radhawa Mahima, yang artinya gaya tarik ataupun kekuatan daya tarik daripada Radhakunda itu adalah sama seperti daya tarik daripada Srimati Radharani sendiri. Dan juga kemuliaan daripada Radhakunda sama dengan kemuliaan daripada Srimati Radharani. Karena itu Radhakunda adalah tempat yang paling suci, paling rohani di dunia material ini. Jadi dalam hubungan ini ya, pembahasan ini kita bagi dalam beberapa bagian, mudah-mudahan waktu cukup. Yang pertama tentang nama dari Radhakunda. Yang kedua, kita akan menjelaskan secara ringkas tentang identitas daripada Radhakunda. Yang ketiga, kemudian tentang kemunculan daripada Sri Radhakunda. Dan kemudian bagian keempat, kalau cukup waktu, kita akan menjelaskan juga secara ringkas ya, tentang betapa pentingnya dijelaskan di dalam, baik di dalam buku Upadesamrita di bagian akhir itu tentang pentingnya mandi di Radhakunda. Ya, nah ini juga ada kontroversi karena pada awalnya Srila Prabhupada menganjurkan boleh mandi. Kemudian setelah dilihat pada awalnya para penyembah tidak tahu caranya mandi di sana, dan kemudian kalau istilah Balinya macak kebang ya, ya mereka berenang dan ya menenang-menang dan sebagainya. Akhirnya Prabhupada menjadi marah dan melarang murid-murid beliau untuk mandi di Radhakunda. Nah, jadi apakah boleh mandi ataupun tidak, kan itu dari dilemanya. Jadi nama Radhakunda itu sendiri diberikan sesuai dengan nama daripada Srimati Radharani. Kunda itu artinya kolam, ya, dan Radha artinya Srimati Radharani. Jadi kolam itu bernama Radhakunda karena itu memang kolam yang dibuat oleh Srimati Radharani. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu, dijelaskan bahwa Sri Radha ataupun Srimati Radharani adalah penyembah ataupun pemuja yang paling agung dari Sri Krishna. Memang semua penduduk Vrindavan, khususnya para gopi di Vrindavan, itu semuanya mencintai Krishna dan hanya ingin memberikan kepuasan dan pelayanan yang terbaik untuk Krishna. Tapi Srimati Radharani adalah yang tertinggi di antara semuanya. Karena itu hanya Srimati Radharani tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau dibandingkan, dijelaskan oleh para acarya bahwa kalau Srimati Radharani dijelaskan sebagai samudra cinta kasih, pengabdian kepada Krishna. Sedangkan gopi-gopi yang lain itu dibandingkan seperti kolam-kolam ataupun danau-danau dan sungai-sungai. Dan semua air daripada kolam, danau, dan sungai-sungai itu adalah bersumber dari samudra. Karena itu cinta kasih, pengabdian apapun yang dipersembahkan oleh penyembah yang lainnya, itu sebenarnya juga bersumber dari Srimati Radharani. Karena Srimati Radharani adalah energi ataupun tenaga rohani yang memberikan segala kepuasan
kepada Sri Krishna. Dan yang lainnya tidak lain adalah merupakan ekspansi daripada Srimati Radharani. Karena itu, kolam daripada Srimati Radharani juga diberikan nama sesuai dengan nama Srimati Radharani sendiri, adalah merupakan tempat rohani untuk memberikan segala kepuasan kepada indera-indera Sri Krishna. Jadi dijelaskan bahwa mata rohani Sri Krishna, mata Padma Sri Krishna dipuaskan dengan melihat keindahan dari pemandangan ya, taman-taman yang ada di sekeliling Radakunda. Mungkin bagi para penyembah yang sudah pernah datang ke Radakunda, melihat apa yang dijelaskan dalam kitab suci seperti apa yang diberikan sekarang ini, mungkin berbeda ya. Oh, kok begini ya. Mungkin Prema baru kembali dari Radakunda sudah melihat ya, tidak seindah yang digambarkan di sini. Tetapi kalau dilihat dari pandangan rohani dan kesadaran spiritual, memang itu demikian adanya. Ya. Jadi mata Padma Krishna menikmati, ya, mendapatkan kepuasan hanya dengan melihat Radakunda. Kemudian hidung, ya, penciuman Sri Krishna juga mendapatkan, ya, dipuaskan hanya dengan mencium aroma, ya, yang terpancar dari kolam Radakunda, karena di sana ada banyak bunga padma dan sebagainya. Dan kemudian kulit atau rasa sentuhan daripada Sri Krishna merasakan kesejukan, kenyamanan karena ya tiupan angin yang semilir yang membawa ya kesejukan daripada Radakunda. Kemudian ya telinga beliau dipuaskan dengan mendengarkan ya suara tumelilingan bumblebee ya, dan lebah madu yang berdengung terus untuk mencari madu-madu di bunga padma di sana. Jadi dengan demikian kita dapat membayangkan keindahan dari Radakunda yang memberikan segala kepuasan kepada indera-indera Sri Krishna. Radakunda diberikan nama setelah sesuai dengan nama Srimati Radharani karena memiliki kekuatan dan memiliki gaya tarik dan ya untuk menarik Sri Krishna sendiri. Nah itu dijelaskan bahwa ya sebagaimana halnya Sri Krishna sangat mencintai Srimati Radharani, begitu pula Sri Krishna sangat mencintai Radakunda. Ya. Jadi memiliki gaya tarik yang sama dengan gaya tariknya Srimati Radharani sendiri. Hal ini juga dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita. Jagat Mohana Krishna Tahara Mohini Ataiwa Samastera Para Thakurani. Krishna menarik seluruh alam semesta, tetapi Srimati Radharani menarik Sri Krishna sendiri. Karena itu Krishna disebut sebagai Madana Mohan. Bahkan beliau yang menarik semua dewa asmara. Tetapi kita sendiri selalu ditarik oleh dewa asmara, ya. Baik laki maupun perempuan, ya, sama-sama ditarik oleh dewa asmara. Tapi Krishna menarik, ya, bahkan ribuan jutaan dewa asmara. Tapi Krishna sendiri tertarik dengan Srimati Radharani. Karena itu mana lebih menarik, Krishna apa Srimati Radharani? Ya, bukan Srimati Radharani lebih menarik. Karena itu beliau disebut sebagai Madana Mohana Mohini. Artinya beliau yang menarik Madana, ya, yang menarik daripada dewa asmara sendiri. Ya. Karena itu mengucapkan nama Radha, ya, dan mandi di Radakunda, keduanya menarik Krishna, dan itu dibenarkan oleh Narottam Das Thakur. Krishna nama Gane Bai, Radhikara Carana Bai, Radha nama Gane Krishna Chandra. Wahai saudaraku, jika Anda
menyanyikan nama Krishna, Anda akan mencapai kaki Padma Srimati Radharani. Dan jika Anda menyanyikan nama Srimati Radharani, Anda akan mencapai Krishna Chandra. Jadi di sini dijelaskan oleh Narottama Das Thakur, kita menyanyikan nama Srimati Radharani, orang akan mendapatkan karunia Krishna. Dan kalau mengucapkan nama Krishna, orang mendapatkan karunia dari Srimati Radharani. Karena itulah kita mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi mantra ini juga terdiri dari nama Krishna dan Srimati Radharani. Hare itu asal katanya dari hara, ya, hara itu salah satu nama dari Srimati Radharani. Kemudian menjadi Hare karena itu address, artinya untuk memanggil, ya. Jadi untuk mendekati Sri Krishna harus melalui nama Srimati Radharani, dan kemudian ada nama Krishna, ya, dan Rama. Rama artinya juga nama Krishna, Ramana, artinya yang memberikan kebahagiaan. Jadi dengan mengucapkan nama suci, ya, mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Dengan demikian kita akan mendapatkan karunia dari Srimati Radharani dan karunia Sri Krishna. Ya. Di Vrindavan orang-orang lebih mengucapkan, lebih terkenal nama suci Srimati Radharani. Ya Radhe. Ya, di mana-mana sepanjang jalan di Vrindavan orang lebih memuji Srimati Radharani. Karena mereka mengerti untuk mendekati Krishna hanya melalui Srimati Radharani. Dan kalau Srimati Radharani bermurah hati memberikan karunia kepada seseorang, maka Krishna akan menerima, ya, penyembah itu. Jadi itu jelaskan paham. Bahkan hanya mengucapkan dengan nama Radha, segera, ya, Krishna akan tertarik, yaitu Tuhan daripada Gokula. Dan semua tujuan dari semua kehidupan manusia adalah untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada, ya, Sri Radha, dan untuk mendapatkan karunia daripada Sri Madhawa. Karena itu mengucapkan japa ataupun mantra ini, orang mengucapkan nama Radha, ya, menjadi terungkap di dalam dirinya. Jadi Srimati Radharani akan memberikan karunia. Suatu ketika Syama Sundara datang ke Vrindavan, ke hutan Vrindavan bersama Srimati Radharani, dan para gopi bertemu dengan beliau dan mengatakan kepada orang-orang yang lebih senior, bahkan, ya, Srimati Radharani, ya, artinya Sri Krishna datang ke tengah hutan ingin bertemu dengan Srimati Radharani. Tapi para gopi mengatakan, oh, Srimati Radharani tidak ada, karena Srimati Radharani tidak diberikan keluar oleh orang tuanya ataupun oleh mertua dan sebagainya. Padahal Srimati Radharani sembunyi di kunja ataupun di semak yang di tengah hutan di sana. Kemudian setelah mendengarkan hal itu, Sri Krishna menjadi sangat sedih sekali. Kemudian beliau bertanya kepada para guru, bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan Srimati Radharani? Karena itu disuruh Krishna harus duduk, meditasi dan mengucapkan nama Radha. Ya, dan kemudian Krishna duduk mengucapkan nama Srimati Radharani. Maka setelah itu Srimati Radharani segera muncul dan datang kepada Sri Krishna. Jadi karena itulah betapa pentingnya nama Radhakunda ini, dan diberikan nama sesuai dengan nama daripada Srimati Radharani sendiri. Ya, karena Radhakunda adalah sebaik Srimati Radharani sendiri.
Ya, hal ini juga dijelaskan di dalam bagian akhir daripada sloka-sloka Upadesamrita, sloka 10 dan sloka 11. Ya. Dan di dalam ini menjelaskan tentang identitas daripada di dalam identitas daripada nama Radakunda. Radakunda ini dikenal sebagai prema swarupa daripada Srimati Radharani. Artinya perwujudan daripada cinta kasih rohani daripada Srimati Radharani sendiri. Karena itu kebenaran daripada Radakunda adalah tidak mungkin dijangkau oleh, hanya bisa dijangkau oleh pemahaman dan pandangan rohani. Tidak bisa dijangkau dengan kesadaran material ataupun pandangan material. Meskipun Sri Brindawan muncul di dunia material ini dan berada di dunia material ini secara kekal di dunia yang bersifat sementara ini, Sri Brindawan Dham secara terus-menerus ada untuk selamanya. Bahkan setelah peleburan alam semesta sekalipun, tempat suci Brindawan itu akan masih tetap ada. Ya. Jadi karena lila rohani daripada Radha Syamasundara dilakukan di dunia materi ini, segala lila rohani yang dilakukan oleh Sri Krishna ataupun Srimati Radharani dan Syamasundara di Brindawan dunia materi ini jauh lebih bervariasi, jauh lebih menarik daripada lila rohani, lila beliau di dunia rohani sendiri, di Brindawan di dunia rohani. Jadi lebih unik dan lebih bervariasi di sana. Karena itu juga dijelaskan bahwa strata ataupun tingkatan-tingkatan tempat-tempat penting di dunia material ini dibandingkan dengan keseluruhan dunia ciptaan material, maka dunia rohani atau Vaikunta itu lebih tinggi. Tapi Mathura lebih tinggi daripada Vaikunta, karena di Mathura Sri Krishna sendiri muncul. Brindawan lebih tinggi daripada Mathura, karena khususnya Brindawan itu ada 12 hutan, 2 dasawana, dan khususnya ada rasa sekali di sana. Tempat lila rohani daripada Sri Krishna di berbagai tempat di hutan-hutan Brindawan, dan juga adanya rasa sekali, karena Sri Krishna dan Srimati Radharani melaksanakan rasa lila di sana. Giri Govardhan lebih tinggi daripada Brindawan, karena Brindawan Giri Govardhan pernah diangkat oleh Sri Krishna sebagai payung untuk melindungi seluruh penduduk Brindawan, bersama para gopi, penduduk Brindawan, sapi-sapi dan sebagainya. Dan juga di Bukit Govardhan, Sri Krishna dan Srimati Radharani melaksanakan berbagai macam lila rohani beliau yang intim di sana. Dan lebih tinggi daripada Govardhan adalah Radakunda. Karena itu Radakunda memiliki tempat yang istimewa dan tempat suci yang paling rohani di dunia material ini. Jadi itulah identitas ataupun kedudukan daripada Radakunda. Dan juga di dalam ini dijelaskan oleh Sela Rupa Goswami. Sela Rupa Goswami secara berangsur-angsur kemudian menyimpulkan bahwa Sri Radha adalah yang tertinggi di antara para penyembah. Dan Sri Radakunda adalah yang tertinggi di antara semua tempat suci. Kenapa Sri Radakunda adalah yang paling begitu tinggi, begitu terhormat? Dan kolam ini begitu tinggi, begitu terhormat karena kolam itu adalah milik daripada Srimati Radharani yang merupakan objek daripada cinta kasih Sri Krishna. Para Resi Agung mengatakan bahwa Radakunda adalah sangat disayangi oleh Krishna sebagaimana
Krishna sangat menyayangi Srimati Radharani. Lebih jauh, cinta kasih Krishna kepada Radhakunda dan Srimati Radharani adalah sama di dalam segala hal. Jadi cinta kasih Sri Krishna kepada Srimati Radharani dan juga cinta kasih Sri Krishna kepada Radhakunda itu sama dalam segala hal, tidak ada perbedaan. Itu dijelaskan di dalam penjelasan Srila Prabhupada di dalam Padessamrita sloka 11. Srila Prabhupada mengutip dari Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 18 sloka 8. Ya. Yata Radha Priya Visnus Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopisu Saivaka Wisnur Atyanta Walabha. Srimati Radharani adalah sangat dicintai, sangat dikasihi oleh Sri Krishna. Dan kundanya yang dikenal sebagai Radhakunda ya, juga sangat disayangi oleh Sri Krishna. Ini adalah tempat yang terfavorit bagi Krishna. Dan semua gopi, di antara semua gopi, Srimati Radharani adalah yang paling dicintai oleh Sri Krishna. Jadi itu dari dari sloka ini artinya bahwa Srimati Radharani sangat dicintai oleh Sri Krishna. Begitu pula Radhakunda, yang kolam Srimati Radharani juga sangat dicintai oleh Sri Krishna. Itu adalah merupakan tempat yang paling favorit bagi Krishna. Ya. Dan juga di antara para gopi, maka Srimati Radharani adalah yang paling dikasihi, paling disayang oleh Sri Krishna. Kenapa Radhakunda begitu spesial? Para acarya mengatakan bahwa dibandingkan dengan Gokula, ya, Brindawan dan Warsana dan Nandagram, Radhakunda sangat-sangat spesial dan sangat unik. Karena di Radhakunda inilah, ya, hubungan cinta kasih rohani ataupun madhurya rasa yang dirasakan oleh Sri Krishna dan Srimati Radharani sampai pada puncaknya yang tertinggi. Kalau di Gokula, ya, Sri Krishna ataupun ya, Ibu Yasoda dan Nanda Maharaj menikmati masa kanak-kanak lila dari masa kanak-kanak Sri Krishna di sana. Ya. Kemudian setelah beliau pindah ke Brindawan, ya, kemudian Sri Krishna tinggal di Nandagaon atau Bukit Nandagram, dan Srimati Radharani tinggal di Bukit Warsana. Ya, dan di Nandagram dan Warsana ini, ya, baik Sri Krishna maupun Srimati Radharani hanya menikmati, ya, Vatsalya rasa dan Sakya rasa. Ya. Kemudian dijelaskan, ya, tetapi khususnya di Radhakunda, ya, Radhakunda spesial, adalah sangat spesial dan unik karena di sana hanya ada madhurya rasa. Ya. Jadi bahkan ketika Sri Krishna melakukan tarian rasa di rasa setari di Nidwana, di Brindawan, ya, di sana beliau tidak merasakan kebahagiaan dalam hati yang sepuasnya ataupun yang sebenarnya. Karena ketika itu juga banyak gopi-gopi yang baru, yaitu seperti kepribadian daripada Weda dijelaskan. Kemudian ada resi-resi yang dulu bermeditasi kepada Sri Ramachandra, ya, yang mereka ingin menjadikan Sri Ramachandra sebagai sebagai kekasih. Tapi ketika itu Sri Krishna berjanji tidak dalam hidup ini, tapi nanti dalam, ya, lila berikutnya, ya, kita akan memenuhi segala keinginan Anda. Kemudian mereka yang dijelaskan sebagai, ya, para wanacari ataupun para municari itu kemudian lahir di Brindawan, mendapatkan badan sebagai gopi, ya, dan mereka ikut dalam tarian rasa itu, dan juga ada kepribadian yang lain yang baru, sehingga ketika
tarian rasa itu dilakukan, maka Srimati Radharani tidak merasakan kepuasan. Karena itu beliau meninggalkan tarian rasa itu sendirian, dan akhirnya Sri Krishna mengejar Srimati Radharani dan kemudian menenangkannya, ya, dan kemudian beliau berjanji nanti di tempat lain kita akan melaksanakan tarian rasa ini, ya, secara utuh, secara pribadi. Karena itulah kemudian, ya, hanya ketika di Radakunda semua itu terpenuhi, ya. Karena itu di Radakunda menjadi tempat yang paling spesial, karena di sana hanya ada madurya rasa, dan tarian rasa juga dilakukan hanya bersama dengan penyembah-penyembah intim daripada Srimati Radharani dan Sri Krishna sendiri. Jadi itu kekhususan daripada Radakunda, ya, identitas daripada Radakunda yang begitu terhormat, yang begitu tinggi. Sekarang kita menjelaskan tentang kemunculan daripada Sri Radakunda. Ya, di sini dijelaskan ada dua kemunculan beliau. Yaitu yang pertama cerita tentang kemunculan beliau di Brindavan Dham di dunia rohani. Di sana dijelaskan bahwa suatu ketika, ya, Srimati Radharani dan Sri Krishna duduk di atas singgasana yang bertatakan permata, emas, dan, ya, bunga-bunga hutan dan sebagainya, dilayani oleh para gopi ataupun para teman-teman intim Sri Radha dan Krishna di sana. Kemudian ketika Sri Krishna kusuk berpikir tentang dirasuki oleh rasa cinta kasih yang begitu besar dari Srimati Radharani dan memikirkan hal itu, kemudian tiba-tiba Sri Krishna berubah menjadi mengambil wujud daripada Srimati Radharani, karena dia kusuk berpikir tentang cinta kasih yang overwhelm, artinya apa namanya, dirasuki oleh rasa keheranan, rasa kebahagiaan yang luar biasa dari cinta kasih Srimati Radharani. Karena itu kemudian tiba-tiba Krishna berubah menjadi Srimati Radharani, dan karena beliau mengambil wujud sebagai Srimati Radharani, kemudian beliau berlari, ya, ke tengah-tengah kunja dan memanggil, oh Krishna, 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 padahal dia sendiri adalah Krishna, tapi dalam wujud Srimati Radharani. Begitu pula Srimati Radharani kusuk berpikir tentang Krishna, kemudian beliau berubah menjadi Krishna, ya. Dan kemudian dalam hal seperti itu, beliau Srimati Radharani dalam wujud sebagai Krishna kemudian masuk ke dalam kunja, ya, karena beliau bagaimana bertingkah sebagai Krishna gitu. Kemudian para gopi menenangkan Srimati Radharani, dan kemudian Srimati Radharani tidak bisa ditenangkan, dan kemudian akhirnya Krishna sendiri yang datang kepada Srimati Radharani dan menenangkan Srimati Radharani, ya. Dan kemudian beliau berdua di sana, Srimati Radharani dalam wujudnya sebagai Krishna dan Sri Krishna dalam wujud sebagai Srimati Radharani, ya, walaupun dalam wujud yang berbeda, tapi kesadarannya masih Krishna sebagai kesadarannya tetap, walaupun dalam wujud sebagai Srimati Radharani, tapi beliau kesadarannya masih tetap Krishna gitu, ya. Kemudian beliau memohon, oh Srimati Radhika, ya, mohon maafkan saya karena saya telah menyebabkan dirimu menjadi begitu menderita dalam kesedihan, dan sekarang saya sudah, ya, silakan kalau saya dianggap bersalah, hukumlah saya dengan apapun yang kau kehendaki. Saya siap melayani dirimu dan melakukan segala, ya, segala hukuman yang akan kau berikan, begitu. Tapi Srimati Radharani dalam wujud sebagai Sri Krishna, ya, kemudian memeluk, ya, Sri Krishna ataupun dalam wujud sebagai Srimati Radharani. Kemudian beliau berdua saling berpelukan dan kedua-duanya bercucuran air mata, ya, tentu air mata kebahagiaan rohani. Nah, dari air mata Sri Krishna mengalir, ya, maka itu menjadi kolam kecil, menjadi Syamakunda.
Dan air mata dari Srimati Radharani yang mengalir itu menjadi Radha Kunda. Ya. Dan kemudian Sri Krishna menjelaskan bahwa ya, Radha Kunda ini akan memiliki kemuliaan semulia dirimu dan akan menyucikan siapapun yang mandi di sana. Dan begitu pula Srimati Radharani menyatakan bahwa Syama Kunda ini juga adalah semulia dirimu, dan siapapun yang mandi di sana segala reaksi dosanya akan disucikan ataupun dihilangkan, seperti itu. Jadi itu kemunculan beliau di dunia rohani, itu adalah perwujudan dari air mata cita kasih rohani beliau berdua menjadi Syama Kunda dan Radha Kunda. Kemudian ketika Sri Krishna dalam wujud sebagai Srimati Radharani mandi di kolam Syama Kunda, maka beliau mendapatkan kembali wujud beliau sebagai Krishna. Dan ketika Srimati Radharani mandi di kolam beliau sendiri, ya, karena beliau mengambil wujud sebagai Krishna, setelah mandi di sana kemudian beliau mendapatkan kembali wujud beliau sebagai Srimati Radharani sendiri. Ya. Nah, itu kemunculan beliau di dunia rohani, Radha Kunda di dunia rohani sendiri. Radha Kunda dan Syama Kunda. Kemudian bagaimana kemunculan Radha Kunda di Vrindavan, di dekat Giri Govardhan, di dunia material ini, di Vrindavan? Itu dijelaskan bahwa suatu ketika Sri Krishna datang ke tengah hutan, ya, dengan perhiasan, serulin bersama teman-teman dan sebagainya, dan kemudian ya ingin bertemu dengan Srimati Radharani. Ketika itu ya, Kamsa mengirim raksasa dalam wujud sebagai sapi jantan yang sangat besar sekali. Dijelaskan itu bahwa ekor daripada sapi itu begitu besar, begitu tingginya sampai menyentuh awan. Ya. Jadi bayangkan betapa besarnya itu. Ya. Dan menyerang Sri Krishna. Ya. Dan ketika Sri Krishna diserang, ya, tentu saja Sri Krishna tidak menyerah. Kemudian ditangkap tanduknya itu, kemudian diputar dan dilempar. Kemudian jatuh, kemudian tersengal-sengal, bangun lagi, kemudian lagi diserang. Nah, kemudian setelah dibanting untuk kedua kalinya, maka Aristasura ini kemudian ya, mati di tempat itu. Itu dekat pada Kunda di sebelah utara daripada Bukit Govardhan, dijelaskan. Nah, setelah membunuh Aristasura ini, kemudian Krishna balik pulang ya, bersama teman-temannya dan kembali ke tempat ke Nandagram. Ya, dan di sana disambut oleh ibunya karena itu sudah menjelang malam. Pertama setelah mandi, kemudian makan malam dan sebagainya, kemudian Krishna seolah-olah masuk kamar untuk istirahat, tapi beliau loncat jendela, kemudian keluar lagi, ya, datang ke Bukit Govardhan, ya, main serulin beliau di sana, memanggil para gopi, ingin bertemu dengan para gopi dan Srimati Radharani. Ya. Nah, ketika itu, ya, Krishna dengan bangga mengatakan, saya sudah membunuh raksasa yang sangat besar yang ingin mengganggu kita. Ya. Yaitu siapa raksasa itu? Yaitu Aristasura. Bagaimana bentuknya? Dia seperti sapi jantan yang sangat galak sekali begitu. Kemudian Srimati Radharani dan para gopi mengatakan, wah, Anda sekarang sudah membunuh sapi, berarti Anda sudah melakukan kegiatan yang paling berdosa. Karena itu kami tidak mau bertemu dengan Anda, karena Anda penuh dengan dosa. Ya. Kalau Anda ingin bertemu dengan saya, ingin bergaul dengan saya, dengan kami, maka Anda harus menyucikan diri terlebih dahulu. Kemudian Krishna bertanya, bagaimana saya harus menyucikan diri? Anda harus mandi ke semua tempat suci di seluruh alam semesta ini. Sungai-sungai suci, tempat suci. Baik, saya akan pergi meninggalkan, ya, akan pergi mandi ke semua sungai suci. Kemudian Srimati Radharani mendengarkan, wah, kalau Krishna harus pergi lagi untuk meninggalkan Vrindavan dan berkeliling ke seluruh alam semesta untuk mandi, kapan dia akan kembali begitu? Jadi Srimati Radharani juga tidak ingin Krishna pergi sebenarnya. Ya.
Tapi kenapa Anda harus pergi? Anda panggil saja Sungai Suci itu semua untuk datang ke sini. Anda bisa mandi di sini begitu. Oh, itu ide yang baik juga begitu. Kemudian Krishna ya pergi ke sebelah utara daripada Bukit Govardhan. Kemudian beliau menginjakkan tungkak kakinya ya, tungkak kaki Padma beliau ya, menginjakkan kakinya di sana dan terwujudlah kolam ya, kolam di sana. Dan kemudian beliau memanggil semua air suci, sungai-sungai suci dan tempat suci di seluruh alam semesta ini untuk hadir di sana. Kemudian setelah semua tempat suci dan sungai suci itu hadir di sana, kemudian Krishna mengatakan, lihat ya para gopi dan teman-temanku, ya lihatlah sekarang semua sungai suci dan air suci sudah ada di tempat ini, saya akan segera menyucikan diri gitu. Tapi para gopi mengatakan, saya tidak percaya, mana mereka itu gitu. Kemudian disuruhlah mereka satu persatu memperkenalkan dirinya ya. Kemudian ada sungai Ganga yang berada di Patalaloka, di Narakaloka disebut dengan Bhagawati. Saya ini adalah Bhagawati, kepribadian daripada Ganga di Patalaloka. Kemudian semua memperkenalkan, saya adalah kepribadian Yamuna, putra daripada Surya, saya adalah Ganga, saya adalah Serayu, saya adalah ya, semua tempat suci memperkenalkan diri di sana. Dan kemudian memenuhi kolam daripada Sri Krishna itu, kemudian Krishna mandi di sana. Nah, setelah Krishna mandi di sana dengan bangga mengatakan, saya sudah membuat kolam yang untuk menyucikan semua, siapapun yang mandi di kolam ini akan tersucikan dari segala reaksi dosanya. Sedangkan kalian para gopi belum pernah membuat kebaikan apapun untuk umat manusia ya, kayak gitu kan. Kemudian Srimati Radharani berkata, baik, saya juga akan membuat kolam yang jauh lebih indah dari kolammu gitu. Kemudian menyuruh, oh para teman-temanku, ayo kita gotong royong ya. Kemudian di sebelah Radakunda, di tempat tadinya tentu saja Aristasura karena ya raksasa yang besar, tentu bekas injakan kakinya itu kan juga sangat besar begitu. Itu digali lagi ya, dijelasan jutaan para gopi di sana gotong royong untuk membuat kolam, hanya dalam 48 menit sudah selesai ya, karena itu menjelang tengah malam sebenarnya. Jadi kemudian setelah itu selesai, kemudian Sri Krishna mengatakan, baik, sekarang ya saya akan menyuruh semua air dari kolam saya akan mengairi ya, kolammu. Tapi Srimati Radharani mengatakan, tidak, saya tidak mau, karena Anda sudah mandi di sana dan Anda sudah maka air kolammu itu sudah tercemar dengan dosa. Saya akan membawa air sendiri dari Manasi Ganga yang lebih suci ya, saya akan mengantre karena Manasi Ganga, kemudian ada beberapa jalan, beberapa kilometer baru Radakunda ke arah utara daripada Manasi Ganga. Jadi sebenarnya Srimati Radharani ingin mengerahkan semua gopi-gopi untuk ngantre air dari Manasi Ganga dengan periuk-periuk untuk dituangkan di Radakunda gitu. Tapi kemudian Sri Krishna melirik kepada kepribadian air suci yang sudah berada di dalam Syamakunda itu ya. Atas hal itu kemudian kepribadian daripada seluruh sungai suci itu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna. Kemudian kepribadian daripada sungai suci itu datang ke hadapan Srimati Radharani, bersujud dan memuji Srimati Radharani. Wahai ya, Srimati Radhika, Anda adalah kecintaan dan kesayangan daripada Sri Krishna sendiri. Tidak ada ya, seorang pun yang lebih dicintai daripada Anda. Dan saya mendapatkan perintah dari Tuhan hamba untuk melayani kaki Padma Anda. Apa yang dapat hamba lakukan? Kalau Anda berkenan untuk memberikan ya, kami untuk kesempatan untuk melayani kaki Padma Anda, maka kami menganggap bahwa hidup kami ini sukses. Gitu. Kemudian atas kerendahan hati para kepribadian daripada sungai suci ini, kemudian Srimati Radharani berkenan. Ya, kalau demikian silakan penuhilah kolam ini dengan
dengan air itu sendiri. Kemudian ya, air daripada Syamakunda ya tumpah, kemudian dijelaskan pembatasnya itu, umpamanya seperti umpamanya ini roboh dan kemudian semua air daripada Syamakunda mengalir ke Radakunda dan memenuhinya. Dan kemudian semua para gopi, Srimati Radharani dan Sri Krishna sendiri juga mandi bersama-sama di sana. Jadi itulah kemunculan daripada Radakunda ya di dunia materi ini atas kehendak daripada Srimati Radharani dan Srimati Radharani dan Sri Krishna sendiri. Seperti itu jelaskan. Jadi sekarang dijelaskan juga di dalam pada Sambrita dan juga di sini tentang kalau orang dijelaskan mandi sekali saja di air Radakunda, maka mereka akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Sri Mati Radharani dan pada Sri Radha dan Krishna itu dijelaskan. Dan di dalam pada Sambrita juga di bagian akhir berulang kali ya Sri Larupa Goswami menjelaskan tentang betapa pentingnya untuk mandi di Radakunda. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan ketika Prabhupada telah mempublikasikan Upadesamrita ini, karena kesimpulan akhir ini adalah tentang Radakunda dan pelayanan di Radakunda. Dan siapa yang ingin maju secara spiritual, tidak ingin melakukan pelayanan di Radakunda, karena itu jelaskan adalah tempat yang paling suci dan paling rohani. Kalau orang ketika meninggal bisa ingat dengan Radakunda dan Syamakunda ataupun Radakunda, mereka langsung pulang ke dunia rohani dan menetapkan badan rohani seperti para manjari. Itu jelaskan. Tapi ketika setelah Prabhupada mengizinkan murid-murid beliau untuk mandi di sana, maka karena mereka kurang berpengalaman dan juga tidak tahu caranya, maka mereka mandi seperti mandi di kolam biasa. Ya, maka Prabhupada menjadi sangat marah karena Radakunda tidak berbeda dengan Srimati Radharani sendiri. Kalau mereka berenang dengan kaki menenang-nenang, itu kan artinya mereka menenangi Srimati Radharani. Ya, karena itu dijelaskan itu daripada mendapatkan penyucian, justru mereka membuat aparat yang besar gitu. Karena itu kemudian Prabhupada melarang semua murid-murid ya ISKCON ini untuk mandi di sana. Ya. Tapi itu kan kasuistis istilahnya. Ya. Sedangkan yang ditulis di dalam buku itu adalah perintah yang kekal istilahnya. Nah sekarang bagaimana caranya mengakomodir ini? Apakah orang boleh mandi ataupun tidak begitu? Nah kita semuanya punya guru kerohanian. Kalau guru kerohanian mengizinkan kita untuk mandi sini, mandilah. Tapi kalau beliau guru kerohanian menganggap kita tidak berkualifikasi untuk mandi di sana, ya jangan mandi gitu. Ya cukup dengan mengambil dan membersihkan air di kepala kita. Gitu. Jadi sebenarnya ada cara dijelaskan untuk mandi di sana, yaitu harus parikram terlebih dahulu, kemudian mempersembahkan arati, mempersembahkan buah, sama seperti kita memuja arca kepada Krishna. Jadi setelah itu dengan penuh hormat sujud terlebih dahulu, dengan penuh hormat mandi dan jangan berenang begitu. Ya. Bahkan sebelum turun pun kita harus sujud dengan hormat dan atas izin daripada guru dan Krishna dan sujud dari Srimati Radharani. Dan kalau mandi di kolam Radakunda itu harus memandang ke arah Syamakunda ataupun ke arah samadhi daripada segala Raghunath Swami di sana. Ya, dan mandi dan sekali mencelup begitu dan sambil berdoa, itu jelaskan cara mandi dengan benar. Ya. Celup 3 kali keluar dengan penuh hormat. Ya. Ada orang mengatakan hanya mandi di Radakunda sama dengan mandi di Syamakunda juga, karena air Syamakunda sudah mengalir ke Radakunda. Ada yang mengatakan harus mandi di Radakunda, di Syamakunda dulu, kemudian baru di Radakunda, baru kemudian di Syamakunda.
Itu ada banyak cara dijelaskan, tetapi bagi kita hendaknya ya minta izin dari guru rohani. Itu yang paling aman. Karena tadi pagi juga saya mendengarkan kelas daripada Guru Mara di London, beliau menjelaskan seperti itu juga. Ya, jadi harus seizin daripada guru rohani ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Yang mestinya kita mandi untuk mendapatkan karunia, tapi kita mandi kok berbuat kesalahan begitu. Ya. Sama seperti halnya ketika kita mengucapkan nama suci. Kalau kita mengucapkan nama suci dengan penuh kesalahan, tentu hasil daripada kita mengucapkan nama suci kita tidak mendapatkan secara maksimal. Tapi kalau mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, orang mendapatkan bukti. Ya, tapi dengan mengucapkan nama suci secara murni, orang mendapatkan prema. Begitu pula kalau orang mandi di Radakunda tanpa kesalahan dan dengan etikat yang benar, maka mereka akan mendapatkan apa yang dilaksanakan, mendapatkan Krishna prema itu sendiri. Itu jelasan di dalam sastra dan juga di dalam bagian akhir daripada Upadesamrita ini. Jadi demikian, karena keterbatasan waktu saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita memohon karunia dari Sri Sri Radha Krishna, Syamakunda dan Radakunda agar pelayanan bakti kita ini semakin meningkat dan semakin maju di dalam proses bakti. Jai Sri Radha Kunda ki, Sri Syamakunda ki, Sri Girigwada ki, Sri Radha Damodar ki, Jai Gaur.